Sarong. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali melanjutkan sidang pra-peradilan lanjutan kasus korupsi dugaan suap dengan tersangka Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam sidang hari ini, tim kuasa hukum Hasto akan menghadirkan sejumlah ahli mulai dari pakar hukum pidana hingga pakar hukum tata negara. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, mengatakan sidang pra-peradilan tetap dalam gugatan untuk membatalkan status tersangka Hasto. Menurut Roni, penetapan tersangka Hasto oleh KPK dinilai cacat formil. Yaitu Dr. Hel kemudian ahli pidana juga, itu Profesor Jamin Ginting, kemudian ahli pidana juga Dr. Mahrus Ali, kemudian untuk ahli tata negara itu ada Dr. Muarar Siaan, mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Hukum acara ya, yang kami melihat bahwa status tersangka yang ditetapkan oleh KPK ini penuh dengan cacat prosedur formil. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait juga penjelasan tentang hukum acara pidana, di mana menjelaskan mengenai tata cara dan hak-hak dari seseorang tersangka ketika ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian juga ada beberapa pendapat ahli juga terkait dengan sidang eksaminasi yang sudah dilakukan, itu akan dijelaskan juga. Saudara, kita langsung menuju ke sidang pra-peradilan Hasto yang dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ditetapkan sebagai tersangka? Sudah ditetapkan belum? Iya, sudah. Karena di semuanya tertulis sebagai tersangka. Oke, jadi dari surat itu saudara mengakui sudah ditetapkan sebagai tersangka ya? Dari surat itu? Iya, dari surat pemanggilan dan dari permintaan oleh penyidik. Baik, oke. Pertanyaan berikutnya, apakah surat saksi pernah ditunjukkan bukti-bukti oleh penyidik KPK terkait dengan perkara Hasto Kristianto? Kalau waktu itu sih tidak ada bukti yang ditunjukkan, hanya ada dua chattingan pada saat itu yang mulia. Itu chattingan yang ditunjukkan, chattingan antara Saiful Basri dan Doni. Kemudian chattingan antara Pak Simeon Petrus dengan suami saya. Waktu itu ada yang lain-lainnya saya tidak ditunjukkan. Yang ditunjukkan chattingan itu bisa saya jelaskan? Chattingan antara saudara Simon dengan siapa? Bunyinya apa? Boleh saya jelaskan? Kalau antara Saiful Basri dan Dimitri itu isinya bicara mengenai pertemuan di Hyatt. Pertemuan di Hyatt? Iya, pertemuan di Hyatt. Saya juga ditanyakan ini apa gitu. Nah, karena saya tidak hadir dan tidak tahu ada pertemuan ini, saya jawabnya tidak tahu yang dia. Terus kalau yang Simeon Petrus dengan suami saya itu chattingan di mana suami saya itu marah sama lawyer saya itu. Dia menanyakan, kalau memang saya harus ketemu ketua DPP, Hasto atau siapapun juga, saya siap kok ketemu. Kalau memang ada yang harus disesuaikan, saya siap ini kok ketemu. Dia bilang gitu. Nah, ketika ditanyakan maksudnya apa, ya saya jelaskan bahwa memang saat itu suami saya lagi marah. Saya bilang gitu, lagi marah karena merasa istrinya terluka-luka karena dalam bayangan saya dan suami saya itu kan kami mendapat tugas dari partai yang ternyata belakangan kan diketahui ternyata tidak. Jadi suami saya marah, kok ini istri saya diginiin gitu. Waktu itu konteks saya selesaikan suami saya. Oke, di luar itu masih ada nggak saudara saksi yang dihadir? Karena kan saudara saksi dipanggil diminta keterangan terhadap sedikitnya 152 itu yang dinyatakan saudara Hasto besar menjadi tersangka. Ada nggak bukti-bukti lain
terhadap seperti itu yang dipertanyakan atau diperlihatkan kepada saudara saksi oleh penyidik KPK? Kalau bukti sih nggak ada, hanya yang menjadikan dua. Tapi kalau percakapan ada. Percakapan? Ya, jadi sebelum tanya jawab itu yang mulia, itu ada seperti diskusi lah, karena menurut penyidik kita diskusi aja, gitu. Ya, diskusi mengenai ya beliau jawab yang sejujurnya, beliau jawab yang sesungguhnya, seperti itu. Jadi kalau alat bukti tidak ada. Jadi tidak ada yang ditujukan suatu hal yang baru atau berkas-berkas dokumen yang baru terkait pada sedetik soal perintahan itu, tidak ada yang bukti-bukti yang belum ditujukannya. Tidak ada. Oke, maka dalam pemeriksaan itu, apakah saudara saksi dibuatkan berita acara? Dibuatkan, bahkan di bawah sumpah. Oh, di bawah sumpah. Kenapa saudara diminta untuk dibuatkan berita acara sumpah? Saya boleh yang mulia ceritanya agak panjang yang mulia. Boleh, ya, tenang. Ya. Sudah. Jadi pada saat saya hadir, sebelum memulai pemeriksaan, saya langsung menyatakan ke penyidik bahwa saya mau minta izin apabila nanti di tengah ini tanya jawab nanti ternyata saya tidak kuat lagi, saya minta ditambahkan waktu. Terus ditanya alasannya apa, saya sampaikan bahwa saya sekarang kondisinya sedang sakit. Terus ditanya sakitnya apa, saya sebut sakit saya karena terakhir ya. Ditanya juga stadiumnya, saya bilang stadium 2, dia bilang stadium 3. Dan sekarang karena saya waktu itu diradiasi, jadi itu menimbulkan efek samping yang kemudian muncullah polip dalam usus saya yang bagi mengidap kanker itu harus segera dibuang karena itu bisa menjadi cikal bakal kanker baru. Nah, saya sampaikan jadi sekarang pemulihan ini kalium saya, potasium saya dengan leukosit saya itu drop, sehingga saya kalau ketemu dengan banyak orang sebenarnya saya akan mudah tertular penyakit. Dan kalau saya agak pressure atau agak nggak tenang itu saya bisa maaf yang mulia itu bisa membuang air dan itu akan mengakibatkan saya akan sedikit pingsan. Bisa sampaikan begitu. Terus saya juga sampaikan, saya kebetulan memang sudah membawa rekam medis saya yang asli. Itu ada 2 dari mitra keluarga, kemudian dari karena saya berobatnya di Guangzhou dari rumah sakit itu juga saya tunjukkan yang aslinya. Kemudian saya juga minta izin, saya tanyakan kepada penyidik bahwa waktu itu penyidik Mas Praitno. Mas Praitno tanya sama saya tanya sama Mas Praitno, izin Mas, ini kapan ya persidangannya? Saya bilang, emang kenapa beliau? Kira-kira di Februari nggak, di akhir Februari nggak? Saya bilang, ya nggak tahu. Ya soalnya kalau misalkan persidangannya dari pertengahan sampai dengan awal-awal Maret, saya khawatirnya saya tidak bisa hadir, saya bilang gitu. Karena saya harus kembali lagi untuk yang tadi operasi polip khusus dengan cek saya apakah ada kanker baru yang muncul kembali. Dan kita karena bisa rumah sakitnya harus ini kita sudah booking waktu dan karena juga ada permintaan dari rumah sakit saya tanggal 17 Februari itu saya harus berangkat kembali untuk dioperasi dan diperiksa kembali, dan juga saya ada 1 kali lagi untuk membersihkan radiasi, efek-efek dari radiasi saya yaitu ozon. Begitu ya dia. Akhirnya kata Mas Praitno itu besok tolong dibawakan saja hard copy-nya. Jadi oke, karena Kopi apa itu? kenapa yang Hard copy apa? hard copy rekaman
saya bilang baik, karena waktu itu kita sudah sepakat untuk ada pertemuan atau memberikan keterangan ditambah waktunya. Nah, waktu itu Mas Praitno bilang kalau begitu Butio diambil keterangannya di bawah sumpah ya. Gitu. Saya bilang ya kalau memang harus begitu ya saya jalani, yang penting saya bisa berobat. Saya bilang begitu. Habis itu kalau yang terkait dengan penyakit sih begitu. Ya. Oke. Nah, jadi setelah dijelaskan ada rekam medis yang dikasih itu kan ke penyidik KPK. Iya, pada tanggal 8 Januari saya serahkan rekam medis hard copy, tapi sebelum saya serahkan saya tunjukkan dulu bahwa hard copy ini sesuai dengan yang aslinya. Jadi saya bawa berdua. Tapi waktu itu Mas Praitno bilang yang bahasa Indonesia ada, yang bahasa Cina-nya nggak usah. Jadi ya yang saya berikan yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi bahasa Cina-nya tidak saya berikan sesuai dengan permintaan. Oke, jadi ada 2 rekam medis yang diserahkan kepada penyidik ya. Iya. Maka kemudian dilakukanlah perintah sama sumpah, gitu ya. Iya. Oke, dengan alasan dari penyidik himbauan agar ketika perkara ini nanti masuk berjalan, jadi saudara saksi ini tidak perlu lagi dimintai keterangan, begitu ya. Sepertinya tujuannya begitu. Baik, oke. Nah kalau begitu, pada waktu terjadi pemeriksaan itu, adakah barang-barang saudara yang disita kembali? Alhamdulillah sih tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Lebih lanjut, kan pada waktu dipanggil oleh penyidik terhadap 2 spesifik itu, bahwa saudara Hasto Kristianto sudah dinyatakan sebagai tersangka. Itu dalam rangka penyidikan. Maka pertanyaan saya, apakah saudara saksi pernah diperiksa, dimintai keterangan oleh penyidik KPK dalam perkara Hasto Kristianto dalam tahap penyelidikan? Iya. Coba diingat dulu, pernah nggak dimintai? Ya, karena kan saya hanya mulai dipanggil itu yang 6 Januari dan 8 Januari. Di situ kan sudah diberikan sepuluh. Baik. Jadi yang pasti tidak pernah dimintai keterangan. Iya. Baik. Pertanyaan lebih lanjut. Kami mendengar beberapa dari media bahwa menurut yang kami baca dari media tersebut, katanya saudara saksi ini mendapatkan intimidasi dari penyidik KPK. Bisa dijelaskan nggak intimidasi semacam apa saudara saksi? Iya, itu yang mulia. Saya ini juga saya agak curhat sedikit mungkin yang mulia ya sambil memberikan keterangan. Saya ini kan sudah dinyatakan bersalah menurut putusan yang berlaku tadi. Saya sudah divonis dan saya sudah menjalani semua proses-proses hukum dan semua proses-proses. Pada saat masa percobaan saja bisa dilihat saya juga melapor ke Bapas. Bahkan kalau saya pergi saja ke Bandung yang dekat dengan rumah saya juga tetap lapor. Saya tetap bahkan saya berfoto di mana saya tinggal. Gitu. Karena saya berupaya untuk menunjukkan saya ini warga negara yang kemarin salah, iya, saya mau menebus kesalahan saya. Nah, wajar dong kalau saya merasa terintimidasi karena tiba-tiba ada surat panggilan terhadap saya diminta sebagai saksi, dan ketika itu saksi yang ini apa lagi gitu loh, karena yang saya tahu kan kemarin baru kasih itu, nah ini apa lagi gitu, karena saya terus terang yang dia, saya nggak mau nonton televisi. Sampai berapa lama sih betul bisa tahan? Tidak ada alat misalkan. Saya ini sudah menjalani, kalau memang saya masuk lagi, karena begini, ada lagi satu yang bagi saya itu mengintimidasi saya bilang, Butio itu berapa lama hukumannya sih? Saya bilang vonis saya 4 tahun. Butio itu penerima itu 4 tahun tuh ini cepat loh itu, ringan loh itu 4 tahun. Saya bilang, ya saya sih
saat itu sebenarnya saya nggak tahu pasal 21. Itu pasal 21 itu bisa saya kenai pasal 21. Ya, ya sudahlah, saya bilang, saya ini saat ini sudah lillahi ta'ala. Kalau memang saya masuk lagi berarti Allah menakdirkan saya masuk lagi. Saudara. Itu benar-benar saya katakan begitu. Nah, kemudian dia keluar sambil mukul meja, dia keluar. Nah, yang kemudian lembut sama saya itu Mas Praitno. Sudah beliau mohon dimengerti saja, beliau itu punya pengalaman yang buruk kemarin waktu beliau kasusnya yang lalu. Saya bilang, kalau soal trauma sama, saya kan bercerita sama Mas, saya juga punya trauma loh. Saya nggak menikmati uangnya, saya nggak rasain apa-apa, tapi saya yang menikmati paling lama, saya bilang. Tapi saya menjalaninya dan saya menunjukkan kooperatif saya terhadap KPK. Saya datang loh sekarang ini, saya bilang gitu. Dalam kondisi saya yang sakit dan sebenarnya saya nggak boleh, karena saya tahu di luar itu wartawan pasti akan bertemu. Dan saya ini sebetulnya tidak boleh mendekati kehidupan yang banyak, karena saya posisinya gampang tertular penyakit. Dan kalau orangnya 2 hari, saya ini bisa seminggu, bisa 10 hari. Dan efeknya itu terjadi yang mulia. Karena habis itu, setelah pemeriksaan itu gak lama kemudian, saya itu masuk ke UGD. Karena saya tidak bisa bangun, saya tidur. Ketika saya bangun, saya langsung pingsan. Itu terjadi berulang-ulang selama 2 hari yang saya masuk ke UGD. Saya harus dirawat, tapi karena saya uangnya saya kerjakan untuk berangkat saya berobat ke Cina, saya minta saya tolong kasih obat saja. Jadi saya diinfus, saya disuntik, saya berobat. Dan pas itu saya pas pulang dari rumah sakit itu, malah yang di rumah saya kasih tahu, ibu ini ada surat dari saya nggak tahu dari JNE katanya. Saya terima suratnya, saya buka. Ternyata surat pencekalan yang mulia. Pencekalan dari KPK terhadap saya, dan yang paling lucu terhadap suami saya yang mulia. Suami saya itu kan tidak pernah dipanggil sebagai saksi, tiba-tiba dicekal. Dan saya itu sudah minta izin yang mulia untuk berobat, dan saya sudah diambil surat, tiba-tiba saya dicekal. Saya jadi bingung, kalau gitu ngapain kemarin saya ini sudah sangat kooperatif, sudah tinggi. Saya kemudian ya tentunya yang mulia, saya melapor kepada ini, saya menghubungi lawyer saya kembali, yang sebenarnya lawyer saya itu sudah saya putus. Kenapa saya putus? Karena itu permintaan waktu itu, bukan permintaan, itu anjuran dari penyidik. Karena saya dipertanyakan kenapa beliau didampingi sama lawyer. Saya bilang, saya ini punya trauma, saya bilang. Nah, saya nggak ngerti masalah hukum, maka saya ini ada orang. Terus kalau saya itu masuk lagi, sebelumnya udah masuk, terus dia tanya, dari PDI Perjuangan ya? Saya bilang iya. Karena yang terfikir oleh saya ketika saya dipanggil dan saya diskusi dengan suami, karena saya sudah menghubungi lawyer-lawyer saya yang lalu, bahkan dari PDI Perjuangan sudah saya hubungi. Mereka ini tidak bisa, saya nggak tahu apakah mereka tidak bisa karena takut atau mereka tidak bisa, tapi jawabannya mereka punya klien. Nah, sementara saya harus segera didampingi ya, yang berpikir itu ya udah lawyer yang ada. Tapi ternyata itu kemudian menjadi persoalan di dalam. Ya saya bilang begini aja, nggak apa-apa, saya tak usah pakai itu. Tapi tolong bantu saya lawyer. Kalau ada KPK memberikan lawyer kepada saya, nggak usah membayar, saya yang bayar. Tapi tentu sesuai dengan kemampuan yang ada pada saya. Tolong kasih tahu siapa lawyernya. Saya supaya bisa berdiskusi masalah hukum dengan yang saya tidak tahu bahasa-bahasanya, saya bilang gitu. Nah, saat itu disarankan saya untuk kalau ibu Tio merasa tertekan, kita akan berikan rekomendasi ibu untuk LPSK. Saat itu saya langsung ngomong, mohon maaf mas, mohon izin ada Pak Musa di situ. Saya bilang
eh, ini ada CCTV. Saya mau memberikan pernyataan ini. Saat ini saya justru merasa tertekan oleh Bang Rosa. Tadinya saya dengan Mas Praitno nggak ada, saya merasa tertekan. Tapi dengan cara Bang Rosa, saya saat ini merasa tertekan. Saya bilang begitu. Akhirnya Bang Rosa itu sampai Pak Rosa itu sampai bicara saya. Berapa sih mungkin dapat kompensasi? Kompensasi apa? Saya bilang gitu. Iya udah berapa dari Astok. Astagfirullah, saya itu sampai detik ini tuh belum pernah ketemu. Justru saya pengen ketemu, saya bilang gitu. Saya ditanya, bagaimana pengen ketemu masuk? Terus saya pengen tanya, ini benar nggak sih ada keliaran isu-isu yang ada di luar? Karena akibat yang seperti di luaran ini, saya kan menjadi menderita seperti sekarang ini. Saya itu kena kanker itu saya ketika di hutan KPK. Yang baru ketahuan 2 tahun kemudian setelah saya bebas. Nah, yang sudah beliau akhirnya Pak Rosa keluar, kemudian Mas Praitno udah beliau dari sana. Akhirnya saya kembali ini lagi, iya Mas, saya ini udah memberikan keterangan sejujur-jujurnya kok. Sekarang dia aja apa yang KPK mau tanya kepada saya jawab. Saya bilang, tapi tolong saya jawab yang saya tahu, yang saya mengerti. Kalau saya nggak tahu, saya nggak mengerti, saya nggak mau jawab. Saya itu pertama, BAP saya itu sudah jadi fakta persidangan. Nggak mungkin saya berubah lagi, saya bilang gitu. Terus yang kedua, kalau saya bohong, itu kan saya akan terancam pasal memberikan kesaksian palsu. Saya nggak berani, makanya saya bilang gitu. Nah, baru kemudian berjalan kembali. Ya, saudara saksi. Kenapa maksudnya dengan soal berita acara itu? Maksudnya kenapa disuruh untuk membuat keterangan baru atau gimana? Ya, saya bilang bicara yang sejujur-jujurnya, bicara yang sesungguhnya. Yang menurut saya yang sejujurnya dan sesungguhnya itu sudah ada di BAP. Ya, saudara dipaksa nggak? Ya, Jadi apa? Coba saya bayar. Atau mungkin dijanjikan atau diiming-imingi. Oh, ya. Gimana coba? Maaf ya Mulia. Jadi waktu surat panggilan saya yang pertama ada itu yang Mulia. Tolong Bu Tio bicara yang sejujurnya. Ini penyidik ya. Tolong Bu Tio bicara yang sejujurnya. Tolong Bu Tio bicara yang sesungguhnya. Bukan, pertanyaan saya terhadap tadi orang yang ibu saudara saksikan didatangi seseorang tuh. Iya, itu Ya. hanya dinyatakan begitu, tapi dalam tanda kutip, ya pesannya sesuaikan aja dengan yang ditanya nanti. Dengan yang ditanya ya, asumsi saya ya saat itu ya, yang akan menanyakan saya kan Artinya dijanjikan dengan sejumlah uang ya, dijanjikan ya. uang dan perbaikan ekonomi. Nah, boleh tahu berapa jumlah uangnya? Ya. Ya, Disebutkan saja nggak apa-apa. ya apa? Sekitar 2 miliar. 2 miliar. Jadi dijanjikan 2 miliar ya. Ya. Artinya untuk bicara yang untuk dengan maksud mengarahkan saudara saksi untuk merubah keterangan yang sudah ada di BAP, begitu ya? Kalau merubah tidak seperti itu bahasanya. Bagaimana maksudnya? Ya itu tadi, bicara yang sesungguhnya, sejujurnya sesuaikan dengan yang pertanyaan. Oke, jadi artinya disesuaikan dengan pertanyaan ya? Iya. Ya, oleh pertanyaan siapa nanti? Dia nggak bilang, tapi asumsi saya kan dipanggil oleh KPK. Oke, Jadi maka saya coba ingatkan kembali, itu kan didatangin oleh seseorang. Oke, pada waktu didatangin seseorang itu, saudara saksi sudah tahu belum kalau saudara saksi dipanggil oleh penyidik KPK? Sudah, karena itu terjadinya, saya lupa harinya ya, waktu itu sih hari kerja, tidak hari libur. Tapi antara surat itu sampai dengan 6 Januari, di situ yang mulia. Saya lupa tanggal persisnya, tapi hari kerja yang saya ingat. Oke. Jadi artinya didatangin seseorang dan saudara saksi sudah tahu untuk dipanggil besoknya ke KPK, begitu ya? Iya, Oke. kalau itu iya. Baik.
Masih kembali dalam pemeriksaan itu yang 2 kali diperiksa, yang tanggal 6 dan tanggal 8, Senin dan hari Rabu. Tadi saudara saksi menyebutkan katanya ada penyidik yang gebrak meja. Siapa itu yang gebrak meja itu? Tadi saya sudah sampaikan sebenarnya. Siapa? Pak Rosa. Oh. Karena oh ya, saya juga sempat ada perdebatan yang mulia dengan Pak Rosa ketika masalah yang hayat tadi yang habis saya dibilang ayo kita adu siapa yang lebih kuat katanya. Itu saya langsung ngomong waktu itu. Saya tahu kok Bang Rosa apa yang Bang Rosa minta dari saya. Saya bilang nih CCTV ada di mana-mana. Saya bilang yang Bang Rosa mau itu kan saya menyebutkan nama Hasto kan di sini. Saya bilang begitu. Dia agak terkejut sih saat itu ketika reaksi saya langsung marah karena saya merasa sudah terintimidasi saat itu. Saya sudah diancam pasal 21, saya sudah diancam siapa yang lebih kuat, ayo kita adu ya. Saya langsung saya tahu yang Abang maksud. Saya sebut nama Hasto kan. Semua yang menyangkut Hasto itu sudah saya nyatakan dalam BAP saya. Itu tinggal dibaca saja. Saya sudah menyatakan yang sejujurnya di situ. Itu yang saya ingat. Baik, masih kembali soal intimidasi yang saudara saksi alami. Nah, jadi pencekalan itu kapan saudara saksi tahu? Setelah kesaksian saya tanggal 8 Januari itu. Oh, jadi Saya lupa tanggal yang tidak hari kemudian, tapi kalau saya tidak salah, kalau suratnya, kalau tidak salah suratnya itu tanggal 17 Januari tanggalnya, tapi sampai kita itu tanggal 22 Januari melalui BRP. oke, artinya setelah saudara minta keterangan diperiksa 2 kali, maka dikirimkan surat pencekalan terhadap saudara saksi dan suami saudara saksi ya. Jadi ada 2 surat pencekalan ya, yang sekalipun bahwa suami saudara saksi itu tidak pernah diminta keterangan dan tidak pernah diperiksa sebelumnya ya, tetapi sudah langsung dilakukan pencekalan. Iya, tadi saya sudah sampaikan. Baik. Maka pertanyaan kami lebih lanjut, setelah adanya pencekalan itu dan adanya intimidasi itu, saudara saksi sudah pernah laporkan ini? Ya, saya yang terpikir kan saya harus berangkat, saya harus hidup. Karena saya sekarang harus dioperasi, maka karena saya tidak diperbolehkan untuk berobat, ya saya melapor. Pertama saya melapor kepada Dewas KPK, kemudian saya pergi ke Komnas HAM karena menurut saya ini kan hak saya gitu, hak asasi manusia. Kalau saya belum menyampaikan dan minta izin mungkin bisa saja itu terjadi. Tapi saya sudah menyampaikan dan saya sudah minta izin dan saya sudah diambil keterangan di bawah sumpah. Nah, saya lapor ke Komnas HAM, saya lapor ke Komnas Perempuan dan Anak, saya lapor ke LPSK, saya lapor ke Komisi 3, saya lapor ke Kementerian HAM dan cekinya Dirjen Imigrasi. Ya pokoknya sekarang saya juga meminta pada Yang Mulia, tolong bantu saya Yang Mulia, agar pencekalan ini dicabut, agar saya bisa berobat. Saya bukan mau jalan-jalan, saya mau berobat dengan suami saya. Saudara saksi kapan mau berobatnya? Berdasarkan rekam medis itu kapan? 17 Februari, sudah dekat. Dan saya itu sudah mengalami pingsan, itu ada kok rekam medisnya di Mitra Keluarga, bisa dilihat. Nah, jadi saudara saksi, kalau misalnya karena memang ini penyakit yang serius kan, ini soal kemanusiaan dengan penyakit kanker yang saudara saksi alami, saudara keberatan nggak kalau nanti saudara berobat ke Guangzhou itu untuk operasi didampingi oleh penyidik KPK, saudara keberatan nggak? Nggak masalah kalau memang dari KPK, tapi ya mohon maaf Yang Mulia ya, bebannya biayanya jangan sama saya Yang Mulia. Saya nggak sanggup untuk membiayainya. Baik, intinya saudara tidak keberatan ya. Baik. Ya. Maka pertanyaan saya lebih lanjut, setelah saudara bebas murni menjalani masa tahanan, saudara Mohon maaf, boleh saya tambahkan? boleh silakan. Per kemarin Yang Mulia,
datang surat dari Ditjen Imigrasi minta supaya paspor saya dikembalikan. Artinya tertutup sudah kemungkinan saya untuk berobat. Saya hanya diberi waktu 3 hari untuk mengembalikan paspor saya dan paspor suami saya. Oke, jadi pertanyaan saya lebih lanjut. Kenapa saudara harus memutuskan ke Guangzhou, ke China untuk operasi? Jadi begini, kalau waktu itu sih yang menyatakan saya terkena kanker itu Kak Rahim, itu adalah mitra keluarga Depok. Jadi bisa dicek ininya, rekam medis saya di sana. Kemudian kenapa saya harus berangkat ke Guangzhou? Kebetulan bapak saya itu adalah penyintas kanker. Yang stadiumnya begini ya, saudara kuasa pemohon dan saudara saksi ya. Iya, baik yang mulia. Memang hak dari saudara pemohon maupun saksi untuk memberikan keterangan. Tapi tolong fokus kepada apa yang ingin saudara buktikan terkait dengan permohonan saudara. Apa yang diterangkan oleh saksi kaitannya dengan soal, saya kira sudah cukup deh. Ya. Baik yang mulia. Nah, kalau begitu pertanyaan saya masih ada 2 pertanyaan lagi. Setelah saudara saksi bebas menjalani masa hukuman, apakah saudara pernah bertemu dengan saudara Hasto? Belum pernah yang mulia. Belum pernah ya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Jadi saya mengingatkan kembali ya, pada waktu diperiksa tanggal 6 dan tanggal 8, hari Senin dan hari Rabu, ingat gak, adakah bukti yang terakhir pernah diberikan oleh penyidik KPK soal perintangan terhadap perkara Hasto Kristianto itu? Ada nggak pernah bukti dikasih unjuk? Yang ditunjukkan nama saya itu hanya 2 chattingan tadi, dan itu pun tidak spesifik dikatakan itu untuk chattingan terkait dengan sprindik yang mana itu enggak. Jadi hanya disampaikan bahwa ada 4. Jadi tidak ada temuan baru ya, kalau dalam bahasa termohon itu ada novum katanya. Jadi tidak ada bukti yang baru ya yang dikasih unjuk oleh penyidik KPK. Ya kalau di saya sih nggak ada ditunjukin apa-apa, hanya chattingan tadi saja. Jadi sudah sesuai dengan BAP ya? Oh sudah. Baik. Saya kira cukup yang mulia. Mungkin diteruskan. Ada yang lain silakan. Singkat saja mulia. Ya. Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa barang bukti Samsung tablet ya? Ya. Ya. Yang di dalam putusan 28 itu memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada saudara saksi. Betul. Apakah itu dilakukan? Dilakukan. Kemudian apakah ada penyitaan kembali? Tidak ada. Tidak ada. Karena mohon izin mulia di dalam jawaban termohon kemarin sampaikan bahwa di halaman 53 poin F Ya. menyampaikan bahwa satu buah tablet merek Samsung serial nomor RR2K462ZZ ini menjadi barang bukti untuk pemohon. Boleh kami tunjukkan? Silakan. Silakan dari kuasa termohon salah satu ke depan. Silakan salah satu dari kuasa termohon ke depan. Silakan saksi ke depan. Saudara saksi. Ibu, silakan ke depan. Silakan apa yang mau ditanyakan kepada saksi terkait dengan barang bukti. Ya. Di putusannya Bu Tio. Ya, oke, ya makanya. Barang bukti dalam perkara yang sedang dimohonkan. Oke. Ya.
Di dalam putusan diperintahkan untuk dikembalikan, tapi di dalam perkaranya Pak Haka jadikan bukti. Ya, artinya masih dalam penguasaan penyidik KPK. Oke, ya terima. Ya, silakan. Izin mulia, kami meragukan alat bukti yang diajukan oleh pihak termohon Ya, untuk silakan mentersangkakan di kesimpulan. pemohon. Terima kasih. Silakan. Selanjutnya di Mohon maaf yang mulia, saya ada beberapa pertanyaan. Silakan. Ibu Tio ya. Saudara saksi ya. Iya. Tadi saudara kan menceritakan mengenai perkara saudara sendiri yang sudah selesai dan sudah selesai menjalani hukuman ya. Pertanyaan saya yang pertama begini. Ketika saudara didakwa ya, di dalam surat dakwaan itu apakah ada penyebutan bahwa uang yang saudara terima melalui Saiful Bahri ini tadi ya itu berasal dari Pak Hasto? Seingat saya tidak ada. Tidak ada. Saya hanya dinyatakan menerima dari Saiful Basri. Saiful Bahri bukan Basri. Saiful Bahri. Saiful Bahri. Ya, jadi tidak pernah juga kepada saudara saksi ditanya atau dikonfirmasi, ini loh Bu Tio, bahwa uang yang Ibu terima ini berasal dari Pak Hasto. Waktu itu sempat, tapi tidak menjadi di BAP. Sempat waktu yang dulu itu 5 tahun yang lalu, ada penyidik yang menanyakan ke saya. Saya bilang saya nggak tahu, karena saya tahunya dari Saiful Bahri. Saya jawab. Dan itu sudah ada dalam BAP dan di persidangan sudah ditanyakan dan saya jawabnya sama dengan yang ada di BAP. Nah, sepanjang yang saudara saksi ingat ya, di dalam putusan, apakah juga sama bahwa tidak pernah ada dinyatakan di dalam putusan itu bahwa uang yang Ibu terima itu berasal dari Pak Hasto? Seingat saya tidak ada. Tidak ada. Tadi kan saudara saksi juga sudah ditunjukkan mengenai barang bukti ya dalam perkara yang terakhir ini. Dan dari putusan tadi kan sudah ditunjukkan kepada Ibu Tio bagaimana bunyi putusan. Nah, pertanyaan saya begini, apakah terhadap yang menurut perintah pengadilan itu tadi dikembalikan kepada saudara saksi, ya, dan dinyatakan katanya tadi dipergunakan atau ada yang dijadikan untuk perkara yang lain? Pertanyaan saya adalah, apakah ada penyitaan baru yang dilakukan oleh penyidik, ya, terhadap barang-barang bukti itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada berita acara penyitaan. Tidak ada. Waktu saudara diperiksa sebagai saksi yang terakhir, ya, ditanyakan atau tidak apa posisi barang bukti ini kepada saudara saksi? Tidak pernah. Tidak pernah juga. Iya. Karena itu sudah dikembalikan ke saya dan sebetulnya saya boleh bercerita yang mulia kenapa itu kemudian disita waktu itu tabletnya. Iya. Karena itu tidak terkait dengan perkara sebetulnya yang Samsung tadi itu, yang tablet itu. Tadi sudah disebutkan itu Pak. Tadi sudah itu. Yang Bukan, maksud saya waktu penyitaan yang lalu ya, itu tidak terkait perkara. Jadi waktu saya dipanggil, saya ditangkap itu, saya dijemput dari tempat penyidik. Iya betul yang mulia. Dan semuanya diperiksa dalam perkara itu. Iya, 1 kali pemeriksaan, katanya begitu. Nah, tapi untuk tempat penyidik itu ya. Iya, kata penyidiknya begitu. Untuk tempat penyidik itu. Itu berarti kalau berdasarkan penyidik berarti penyidikan, gitu kan? Untuk pemahaman saksi kan seperti itu tadi. Iya, ya logikanya kalau sprindik ya surat perintah penyidikan yang mulia. Ya. Tadi berkenaan dengan barang bukti di perkara saksi, yang ini kan
saksi kan didakwa bersama-sama dalam satu berkas dengan Wahyu Setiawan. Betul, betul yang mulia. Nah, berkenaan dengan barang bukti, tadi ada di sini ada satu slip falas, kemudian kwitansi DP Pajero gitu ya. Apa? Kwitansi DP Pajero. Oh itu saya nggak tahu. Oh iya, tidak tahu ya. Tidak tahu. Nah, kemudian yang milik saksi tadi yang dikembalikan yang Samsung tablet. apa dia? Ya, Samsung tablet tadi kemudian dikembalikan kepada saksi. Iya. Ada barang bukti dari saksi lain, dari saksi yang masih dipergunakan dalam amarnya, dalam amar putusan katakannya salah contohnya begini. Dikembalikan kepada penyidik melalui penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Harun Masiku. Iya, Ada ya? Ada. Mohon Itu izin ada. majelis, mungkin diperjelas yang dikembalikan kepada penuntut umum yang mana? Coba diperjelas, mohon izin. Makanya saya baru mau tanya dulu kepada saksi. Kabar. Gimana? Ada urutannya. Tolong diulang pertanyaannya kepada saksi. Ya. Silakan. Jadi ada barang bukti yang disita dari saksi, ada yang dikembalikan, ada juga yang di dalam putusan dinyatakan dikembalikan kepada penyidik melalui penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Harun Masiku. Ada. Handphone yang mana yang masih Ada dua. ada dua? Iya. Apa saja? Satu iPhone, satu lagi Samsung. Kalau yang uang itu katanya dirampas negara. iPhone dan Samsung ya? Iya. Tapi bukan Samsung yang tadi ya? Oh bukan tab, itu tablet. Ya, ini HP ya. Jadi artinya ada barang bukti yang dari saksi, ada beberapa macam putusan ya. Amar putusannya mengatakan ada yang dikembalikan, ada yang dikembalikan kepada dikembalikan kepada penyidik melalui penuntut umum ditindakan dalam perkara lain atas nama Mas itu dan juga yang dirampas begitu ya. Iya. Tadi kemudian saksi mengatakan yang dikembalikan itu menurut saksi memang tidak terkait dengan perkara. Iya, karena justru saya yang ngomong sama penyidik, Mas, aku boleh nih bawa ini, saya daripada nungguin soalnya. Lah, kok malah bawa kayak ginian? Nah, langsung diambil. Ya, artinya kan dikembalikan. Akhirnya sudah dikembalikan ketika saya sudah mau bebas waktu itu. Ya. Dan itu memang belum disita kembali. Belum, masih ada di rumah. Masih ada di rumah. Iya. Jadi masih ada di rumah ini kan belum dalam penguasaan penyidik. Ya nanti itu bahas itu akan kami berikan untuk bantu kesimpulan. Iya boleh silakan. Karena sebenarnya dalam amar putusan itu tidak terkait dengan perkara ada di amar putusan yang Samsung tablet. Silakan kalau mau. Ini memang ada di dalam jawaban ini memang ada. Tapi kan masalah relevansi atau tidak. Iya nggak apa-apa. Silakan aja karena itu sudah Samsung tablet yang lama. Sepemahaman saksi pada saat menjadi terdakwa dalam perkara sama-sama dengan Agus Setiawan tadi. Wahyu Setiawan. Ya. Itu apakah sepemahaman saksi pernah ditanyakan baik di dalam penyidikan ataupun di dalam penuntutan dalam konteks ini ketika sidang pernah ditanya-tanya tentang peran Pak Hasto ini? Pernah nggak ditanya-tanya? Kalau ditanyakan langsung, ini Pak Hasto ini enggak, tapi chattingan saja yang diminta saya menjelaskan. Ada beberapa yang saya tidak mengerti, saya bilang tidak mengerti. Ada beberapa ya yang saya minta tanyakan kepada yang mengirim. Iya, jadi tidak kepada saksi langsung ya? Iya.
Masih ada? Ya. Nah, kemudian dalam fokus pemeriksaan tadi memang berkenaan dengan peran Pak Hasto tidak fokus dalam penggalian fakta di situ. Yang Perkara saksi, yang saya ya. Iya, tidak. Tidak jadi tentang Pak Hasto seperti Iya, apa. iya. Begitu ya. Iya, betul. Dan saksi kan memperoleh BAP berkas ya, memperoleh Semua BAP iya. saksi kan mempelajari juga, atau PH-nya yang belajar, atau saksi juga ikut membaca. Saya ada baca tapi hanya yang terkait yang namanya disebut saja. Jadi BAP-nya Saiful, BAP-nya Doni, BAP-nya Wahyu Setiawan gitu. Di dalam BAP saksi itu, dalam berkas peran saksi itu, ada nggak Pak Hasto menjadi saksi? Seingat saya nggak ada. Nggak ada. Seingat saya ya, karena kan kalaupun dipanggil atau apa kan saya adanya kan di rutan, jadi saya nggak tahu. Ya, kemudian dari saksi-saksi maupun saksi-saksi ya terutama yang berkas perkara saksi itu, Ya. ada nggak digali terkait dengan tadi kan saudara bersama-sama dengan Wahyu Setiawan, betul. ada nggak ditanyakan saya itu tadi bersama-sama dengan Tidak ditanyakan tapi dinyatakan bersama-sama. Jadi dia turut sertanya Harun Masiku. iya cuma dinyatakan aja tapi Iya. ditanyakan perannya apa terkait dengan Harun Masiku. Oh enggak, Nggak ada. enggak. Jadi memang belum pernah ditanya-tanyakan ya terkait dengan Pak Hasto, peran Pak Hasto. Saya ditanyakan tapi terkait dengan chattingan-chattingan yang ada dan sadapan-sadapan yang diperdengarkan pada saya. Ya. Nah terkait dengan suami saksi itu kan tadi dicekal. Iya betul. Menurut saksi ada nggak pencekalan suami saksi tadi dan sebagainya itu dipermasalahkan di peradilan ini? Jangan ditanya tentang pendapatnya saksi. Pengetahuan. Ya, kalau kemarin. Pengetahuan saksi ada nggak pencekalan suami saksi dan sebagainya tadi itu dijadikan objek dalam peradilan? Saya nggak ngerti yang melihat maksud pertanyaannya. Ya, nggak mengerti pertanyaannya. Enggak, maksudnya pernah nggak para kuasa mohon ini menghubungi saksi, mana surat cekalnya saya minta dijadikan bukti dalam peradilan seperti itu. Dan Oh surat pencekalan. suami saksi dan saksi. Yang pencekalan dari KPK. Nah, Kalau yang dari KPK kita serahkan pada lawyer. lawyernya saksi kan bukan beliau kan? Bukan. Ya. Saya kira begini ya, saudara kuasa termohon ya. Kemarin alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon kan tidak ada satupun yang terkait dengan pencekalan suami maupun saksi. Jadi saya kira tidak perlu dipertanyakan. Kecuali saudara. Nah, berkenaan dengan akan saksi misalnya tadi disebutkan ada pasal 21. Betul. Ya. Di dalam BAP saksi itu di bagian muka kan sudah ada nomor 2 Betul. nomor 3. Iya. Makanya saya bingung ngapain kok diomongin lagi ke saya gitu loh. Ya, jadi memang di BAP juga sudah ada kan? Betul. Saat itu dibunyikan. Iya. Dan saksi sudah paham kan? Iya. Makanya saya merasa terintimidasi ketika dibilang saya tambahin hukuman Butio. Ini ada pasal 21. Jadi maksudnya kan cuma mengingatkan bahwa ada pasal 21. Bukan mengingatkan. Mohon maaf yang mulia. Kalau mengingatkan, dia tidak perlu mengatakan hukuman Butio bisa ditambah. Karena itu saya minta, ini maaf yang mulia, pemeriksaan saya silakan dibuka CCTV-nya. Karena saya juga sudah menyatakan ini semua direkam oleh CCTV. Saya bilang gitu. Kalau dibuka ternyata ada editan berarti ada apa-apa. Saya sampaikan itu kepada Bang Rosa. Jadi saya merasa terintimidasinya itu justru bukan oleh Mas Saidno yang penyidiknya sebenarnya, tapi oleh Bang Rosa yang tiba-tiba menyatakan seperti itu. Ya. Saya itu baik-baik loh waktu itu menjawabnya semuanya dengan Mas Saidno itu saya jawab baik-baik. Maksudnya begini. Ya mohon maaf kalau saya akhirnya karena teringat pada waktu itu gitu.
Maklum betul, saksi. Jadi, nah kemudian berkenaan dengan tadi pasal 21 tadi, kan awalnya diminta jujur. Betul. Ya. Kalau tidak jujur kan tentunya ada pasal 21 kan gitu. Mas Ray itu sudah menyampaikan itu ke saya. Jadi itu dipahami saksi ya. Sangat dipahami. Pertanyaan di saat kami berkenaan dengan tadi saksi menerangkan ada orang yang menemui saksi, gitu ya? Iya. Biar itu jelas dan clear di persidangan ini, apakah saksi bisa menerangkan posisi status dan saksi atau orang yang menemui saksi tadi itu dalam kerangka maksud apa, disuruh oleh siapa, atau barangkali kenal ciri-cirinya seperti apa, sehingga kemudian tidak menjadi isu di luaran. Paham. Begini, apakah ada alat bukti lain yang bisa menerangkan terkait dengan keberadaan orang itu? Gitu. Terus terang begini, saya tidak kenal orang itu, tapi dia bilangnya kan saya temennya segini gitulah. Saya terus terang, mohon maaf yang mulia, untuk saya harus menjaga kerahasiaan nama yang disebut, karena saya sudah tanya ke teman saya itu, ternyata dia tidak ada komunikasi. Nah, orang itu adalah laki-laki, tapi dia dari mana dia tidak menyampaikan yang mulia, tapi dia permintaannya adalah saya menjawab yang sejujurnya, yang sesungguhnya, sesuaikan saja dengan pertanyaan. Tapi dia tidak menyebut dari instansi atau dia suruhan siapa, dia tidak menyebut. Karena saya tidak mau memperdalam itu yang mulia. Begitu. Iya, ya itu tadi laki-laki, orangnya laki-laki, sedang ya, sekitar 165-170. Tapi saya sendiri, dia juga sendiri waktu itu, karena permintaannya waktu itu. Kita ketemu, saya nggak mau di rumah, saya ya udah kita ketemu di luar. Tapi dia tidak menyebutkan, terus terang saja yang mulia, dia tidak menyebutkan institusi atau lembaga atau apa. Makanya saya tidak berani menyatakan bahwa itu disuruh oleh KPK. Saya nggak berani menyatakan itu. Tapi bahwa dia minta saya menyesuaikan, menyatakan yang sesungguhnya dan menyatakan menyesuaikan dengan pertanyaan, itu dia sampaikan. Kemudian dia bicara bahwa tadi ada yang tadi disebutkan jumlah uang, kemudian ekonomi saya akan kembali lagi, itu tersampaikan. Tapi saya nggak mau mengorek, kenapa? Karena saya ingin memutus, udah saya nggak mau, saya bilang langsung, mohon maaf saya sudah menyampaikan semua yang saya ketahui, yang saya mengerti, semuanya sudah ada dalam BAP. Saya bilang, saya tinggal nanti menjawab apa yang ditanyakan oleh KPK saja, saya bilang. Jadi abis itu saya nggak ini lagi, maaf saya minta, saya permisi pulang, udah. Fokus pertanyaan dari orang tadi, permintaan orang tadi ada dua ya? Iya, menjawab sejujurnya. Terus dengan pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya apa dijawab jujur kan begitu? Iya, ya mungkin begitu ya, ininya dia. Masih ada, silakan. Saudara saksi sehat ya? Sebenarnya enggak. Ya terus terang, kemarin maaf yang mulia, saya sebenarnya tadinya mau minta izin untuk tidak hadir karena saya agak drop lagi, agak goyang lagi saya. Tapi nggak apa-apa demi kebenaran. Ya. Tadi kan saksi menyebutkan bahwa pada saat pemeriksaan diperlihatkan chat. Betul. Itu kira-kira di pemeriksaan yang kapan ya? Pertama dan kedua. Pertama yang kedua. Iya. Kira-kira itu chat yang ponsel yang apa dan kira-kira yang percakapan tanggal berapa? Aduh, saya kalau itunya enggak
Nggak Tapi ini ya. kalau Karena saya hanya percakapannya jadi yang seingat saya itu ada dua chat. Kalau yang satu itu Enggak, gini aja biar jelas. Apakah chat yang ditunjukkan saudara itu hanya berupa screenshot atau langsung HP-nya dibiarkan kepada saudara? Screenshot. Jadi biar jelas Pak, pertanyaannya fokus langsung gitu aja. Dari komputer ditunjukin ya. Dari komputer. Ya. Artinya bukan dari langsung HP. Bukan. Silakan dilanjut. dari layar itu terbaca tidak transkripnya ya? Terbaca. Kalimatnya apa? Kalau yang percakapan Saiful Basri dengan Doni tadi, yaitu mengenai hire. Terus kalau yang Simeon Petrus dengan suami saya Adrial Wilde itu kemarahan suami saya ke Simeon Petrus yang tadi kalau memang saya harus ketemu sama siapa-siapa, ya udah pertemukan aja gitu. Ini istri saya, ya kayak gitulah kira-kira. Pernah diperdengarkan atau diperlihatkan chat saksi dengan saudara Saiful Bahri? Atau mungkin ini suara percakapan antara saksi dengan Saiful Bahri? Kemarin atau yang lalu? Yang dulu yang Ibu tadi bilang pernah diperlihatkan ke dalam pemeriksaan itu. Kalau yang kemarin tidak ada. Kemarin yang sebelumnya? Itu sudah ada di BAP semua. Sudah di BAP semua. Iya, sudah di BAP dan sudah saya jawab. Dan sudah menjadi fakta persidangan semuanya. Fakta persidangan. Iya. Yang di fakta persidangan itu menyebut nama Hasto juga nggak? Yang chat itu? Ada. Ada suara, ada kata-kata Hasto dan ya? suara itu. Bukan suaranya Mas Hasto ya, pernyataannya Saiful Bahri kepada saya ataupun percakapan Saiful Bahri dengan Doni. Tapi kalau Hasto-nya tidak pernah saya diperdengarkan suara Hasto-nya. Jadi Pak Saiful ngomongin dari Pak Hasto gitu ya? Ini atensi nih, gitu. Hanya begitu. Terus ditanya pengertiannya apa ya? Saya nggak tahu kan, saya bilang ya tanya aja, saya bilang gitu. Sementara itu dulu, yang mulia terima kasih. Kesempatannya. Silakan. Sedikit saja yang mulia, terima kasih saudara saksi dalam kondisi yang kurang sehat berkenan untuk hadir. Tadi kami mencatat saudara saksi sampaikan dan kemudian dikonfirmasi oleh masa pemohon ada satu tablet yang memang dikembalikan. Pertanyaan kami, sepengetahuan saksi, device atau alat elektronik selain tablet milik saudara saksi, apakah masih ada yang dipergunakan di putusan untuk perkara Harun Masiku? Tadi sudah ditanyakan, sudah saya jawab ya. Dan apakah ada pernah diperlihatkan baik dalam BAP yang terkini maupun BAP terdahulu ketika di penyidikan tahun 2020 chat atau ekstraksi atau capture dipertunjukkan dalam laptop yang berasal dari HP saksi yang saat ini masih berlangsung? Ada? Kalau yang dulu ya, kalau yang sekarang tidak. Dan itu sudah saya jawab semua di dalam BAP yang lalu. Jadi ada di BAP dan memang itu berasal dari HP yang statusnya memang masih digunakan untuk Harun Masiku. Iya. Cukup ya. Terima kasih. Baik. Sebelum tambahan dari pemohon majelis sebentar ya. Ya, baik. Saudara saksi ya. Iya. Pemeriksaan saudara tanggal 6 Januari dan 8 Januari itu kan dilakukan dalam bentuk interview ya. Yang memberi nomor telepon untuk enggak, itu enggak. Karena saya udah tanyain teman saya ya, kamu kenal sama ini enggak? Dia sebut ini gitu. Terus katanya dari kamu begini-begini. Enggak, dia bilang saya nggak pernah ngasih, apalagi lagi perkara begini, dia bilang gitu. Karena tentu menjadi pertanyaan ketika saudara mau menerima nomor yang kemudian saudara mau dihubungi video call apalagi. Ya, habis dia sebut sama teman saya yang udah cukup dekat sama saya gitu. Teman yang dekat dengan saudara itu saya cerita sama dia bahwa saya teman dalam teman kuliah, teman ketika di KPU atau teman di mana yang berikan? Teman sesama relawan ketika itu. Sama relawan. Iya.
Relawan itu apakah dia, kan relawan banyak, apakah pegiat hukum, Enggak, pegiat relawannya anti korupsi atau pegiat apa? Pilpres kemarin yang mulia. Relawan Pilpres yang Oh, kemarin. relawan Pilpres. Iya. Saudara nggak bertanya apa kepentingan saudara untuk mau meminta saya untuk mengatakan, terus saudara tahu dari mana kok saya mau diperiksa KPK? Saya nggak mau memperpanjang ketika dia Enggak, langsung. apakah saudara tidak mempertanyakan? Loh, apa Oh, enggak. kepentinganmu? Enggak yang mulia. Saudara baru bertemu pertama kali itu berhubungan. Betul yang mulia. Baik, nanti kita simpulkan ya. Saya kira dari kami cukup, silahkan. Iya, yang mulia terima kasih. Terima kasih kepada saudara saksi. Tadi saudara saksi berulang kali menyampaikan bahwa Coba diperjuangkan waktunya ya, ya, kan masih ada. ada intimidasi sampai gebrak meja ya. Jadi yang mulia kami mohon untuk saudara Purwabekti dihadirkan di persidangan ini. Kemudian kalau perlu dibuka CCTV yang ada di KPK supaya diperlihatkan ke publik bagaimana situasi pemeriksaan terhadap saksi Tio ini. Terima kasih yang mulia. Ya, nanti akan dipertimbangkan juga itu katakanlah diperlukan. Cukup, mohon izin, silahkan. Saudara saksi, ada beberapa pertanyaan. Tadi Anda ditanyakan tentang saat ini sakit atau tidak gitu ya. Yang saya tanyakan pada saat di tanggal 6 itu saudara saksi itu sedang sakit atau tidak? Iya. Iya ya. Iya yang mulia. Oke. Dan kemudian saudara saksi itu bisa membedakan tidak antara saat sedang sakit, trauma, dan tertekan? Bisa membedakan tidak? Bisa. Ya. Kan tadi ada kata-kata gitu ya. Ya. Nah, jadi bisa membedakan ya antara sakit, trauma, dan tertekan. Betul, bisa. Nah, saudara saksi, tadi kan saudara saksi bertemu ya dengan seseorang. Ya. Nah, ini kan ada dua pertanyaan gitu kan. Jawab dengan benar dan sesuaikan dengan pertanyaan. Maksudnya tuh pertanyaan siapa? Enggak disampaikan karena saya tidak mendalaminya lagi. Gitu ya mulia. Oke, ketika itu saudara saksi ada perasaan atau bisa menduga tidak ini siapa? Kalau saya tidak menduga ini siapa, tapi arah permintaan dianya kemana ya. Saya berasumsi saat itu kayaknya dikaitannya dengan nanti saya akan ditanyakan tanggal 6 Januari itu. Gitu. Ditanyakan tanggal 6 Januari itu oleh siapa? Ya, oleh KPK. Oleh KPK. Iya. Saudara saksi, tadi yang dikatakan tentang ada diperlihatkan screenshot. Terus yang ada di komputer ya. Iya. Pertanyaan saya, itu ada tidak diperlihatkan? Itu asas screenshot itu dari handphone siapa dan email apa dan di peralatan apa? Ada nggak? Kalau handphonenya ada. Ini percakapan ini lihat ya, gitu kan. Ini nih ininya, tapi handphonenya dalam keadaan mati. Ya, yang saya tanyakan adalah itu kan pemberitahuan ini dari percakapan A, gitu ya. Iya. Ini percakapan B. Yang saya tanyakan, waktu itu saudara saksi ada tidak diperlihatkan di dalam komputer itu? Ini saya dapatkan dari handphone ini. Ini mereknya. Ini nomor serinya. Ada nggak ketika itu? Saya lupa. Hanya yang saya ingat bahwa barangnya ini, gitu, tapi dalam keadaan mati. Ini barangnya ya, diperlihatkan saya. Tetapi baru hanya berupa screenshot, tapi tidak diperlihatkan kepada handphone langsung ya. Iya, itu dalam keadaan mati handphonenya. Itu sudah diuji pada saat persidangan terlebih dahulu gitu ya. Kalau ya itu saya nggak tahu, justru itu baru yang high itu percakapan baru, dan yang percakapan suami saya dan Simeon itu juga baru. Waktu yang saya dulu bukannya nggak ada nih yang dua ini. Artinya tidak ada ya? Iya. Oke. Nggak ada hal yang baru ya berarti ya? Nggak tahu itu termasuk hal yang baru apa tidak ya.
Hanya itu aja yang ini. Oke. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah itu kan terkait dengan apakah saksi bisa memastikan pertanyaan itu untuk mengkonfirmasi atas keberadaan dari Hasto atas percakapan Saiful dan Saiful Basri dan Doni. Tidak ada pernyataan itu sih. Tidak ada pertanyaan dan tidak ada pernyataan itu. Hanya yang ditanyakan ke saya, Butio hadir nggak di situ? Terus siapa aja yang hadir? Ya karena saya tidak hadir di situ, ya saya jawab nggak tahu. Pertanyaan saya, apakah ketika itu penyidik bertanya untuk mengkonfirmasi bahwa di situ ada percakapan dengan Hasto atau peranan dari Hasto Kristianto di situ? Enggak. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang memasuki agenda untuk mendengarkan para saksi. Rencananya, saudara, hari ini akan ada 8 saksi yang akan dihadirkan oleh kuasa hukum, terdiri dari saksi fakta dan juga saksi ahli. Yang saat ini masih dimintai keterangan di pengadilan adalah Agustiani Tio yang merupakan mantan anggota Bawaslu dan juga caleg dari PDI Perjuangan. Rencananya, saudara, ada kurang lebih 8 saksi yang akan dihadirkan menurut keterangan dari kuasa hukum Hasto Kristianto, yakni Roni Talapesi. Dan rencananya sidang pra-peradilan ini akan ada putusannya pada tanggal 13 Februari 2025.